malam untuk kita semua. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang aturan sinus. Maka sekarang kita akan belajar aturan kosinus. Misalkan ada soal, ada sebuah segitiga yang dikasih tahu dua sisinya 3 dan 4 dan sudut yang diapit oleh dua sisi itu adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah sisi yang satunya lagi. Apakah bisa kita jawab pakai aturan sinus? Maka nanti pakai aturan sinus, maka BC per sinus 60 yang di hadapannya itu sama dengan AC per sin B. Besar sudut B kita belum tahu. Sama dengan AB 3 per sin C. Besar sudut C-nya juga belum bisa kita tentukan. Maka bisa dipastikan kalau pakai aturan sinus, soal ini tidak bisa diselesaikan. Berarti kita perlu aturan lain, yaitu aturan kosinus. Langsung saja kita turunkan apa itu aturan kosinus. Misalkan ada sebuah segitiga A, B, dan C. Kemudian dari titik C kita tarik garis tinggi yang tegak lurus dengan AB. Misalkanlah itu panjang garis tingginya itu adalah T. Oke. Kemudian dia memotong garis AB di titik D. Misalkanlah panjang AD itu sama dengan X, maka sisanya BD itu sama dengan panjang seluruhnya yaitu C dikurangi si AD yaitu X. Bisa ya sampai di sini? Nah, sekarang kita pakai aturan kosinus. Yang kita perhatikan adalah segitiga ACD dulu. Segitiga ACD, maka nanti kosinus A rumusnya adalah samping per miring, berarti X per B. Oke, samping per sisi miring. Maka dari sini bisalah kita tentukan X itu sama dengan B-nya kita kalikan. Berarti sama dengan B dikali kosinus A. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, karena kita adalah mencari berapa panjang sisi A, maka nanti kalau kita perhatikan segitiga BCD, siku-siku BCD, siku-sikunya di D, maka panjang A itu bisa kita tentukan nanti A kuadrat pakai Pitagoras. Itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegak, yaitu si T kita kuadratin ditambah satunya lagi C kurang X. C kurang X kuadrat. Oke, sama dengan T kuadrat ditambah, ini kita kuadratin. Oke. C kuadrat dikurang 2 kali C kali X ditambah X kuadrat. Oke, kita dekatin X-nya dulu ke kiri. Itu sama dengan T kuadrat ditambah X kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2CX. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan segitiga siku-siku ACD. Misalnya kita mau mencari B pakai aturan Pitagoras. Maka nanti panjang B itu, B kuadrat itu sama dengan, apa rumusnya? X kuadrat, sisi tegaknya. X kuadrat ditambah sisi tegaknya yang satu lagi si T. Tambah T kuadrat. Oke, coba kita perhatikan yang tadi. Rupanya muncul T kuadrat ditambah X kuadrat. Atau kan sama aja itu artinya X kuadrat ditambah X kuadrat. X kuadrat tambah T kuadrat. Berarti bisalah kita gantikan nilai ini menjadi B kuadrat. Oke, maka sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali C kali X. X-nya kita ganti B cos A. Inilah dia aturan kosinus. Atau singkatnya kita buat nanti A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C kali kosinus A. Seandainya kita mencari B, maka nanti B kuadrat sama dengan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2AC dikali sudut yang di hadapannya B, berarti B. Oke, sama C kuadrat sama dengan
Nanti di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB kosinus C. Oke, inilah dia nanti aturan kosinus. Yang sudah kita buktikan adalah yang pertama. Nanti untuk dua ini, coba kalian buktikan di rumah. Oke, nah balik ke soal yang tadi. Oke, yang ditanya adalah si BC. Maka nanti dari sini, panjang BC kuadrat itu sama dengan yang mengapit sudut dikasih tahu, itu adalah 4 ditambah 3 dikuadratin kurang 2 kali 4 kali 3 kosinus yang diapit oleh 4 dan 3 berarti 60 derajat. Oke, tinggal kita selesaikan. 4 kuadrat itu 16 ditambah 9 dikurang 2 kali 4 kali 3 itu sama dengan 24. Kosinus 60 itu adalah setengah. Ini kalau kita selesaikan adalah 25 kurang 24 kali setengah itu 12. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 13. Oke. Itukah panjang BC-nya? Belum. Itu masih BC kuadrat. Maka untuk mencari BC, menghilangkan kuadrat tinggal diakarkan. Akar dari 13. Itulah dia nilainya. Satu contoh soal lagi. Ini soal dari buku Erlangga kelas 10 halaman 248 nomor 12. Katanya ada sebuah jajar genjang yang panjang sisinya 12 dan 10. Kemudian panjang diagonal yang pendek, berarti yang pendek yang ini, itu sama dengan 7. Maka berapalah panjang diagonal yang panjang? Berarti kalau gambar jajar genjangnya seperti ini, yang ditanya itu adalah berapalah panjang si AC. Oke, maka kalau mencari si AC, kita pakai aturan cos bisa ya? Aturan cos. Nanti kan di sini panjangnya 10. Berarti 12 kuadrat tambah 10 kurang 2 kali 10 kali 12 kali cosnya si B. Nah sekarang sudutnya kita nggak tahu. Maka bagaimana kita mencari sudutnya? Oh tenang saja. Maka kalau dia aturan pada jajar genjang, sudut si A ditambah sudut si B itu sudah pasti 180 derajat. Oke, berapa sudut si A tambah sudut si B sama dengan 180 derajat. Seandainya kita cari cos B, atau nanti di sini B-nya itu sama dengan 180 dikurang sudut si A. Atau nanti kalau kita kosinuskan, kosinus B itu sama dengan kosinus 180 kurang A. Oke, pakai sudut berlasi masih ingat ya. Ini sama dengan kalau 180 nanti, maka fungsinya tetap cos. Tapi karena 180 kurang itu adalah berada di kuadran 2, maka nanti ini bernilai negatif, min cos A. Oke, minus cos A. Maka kalau misalnya dicari panjang AC yang ini, itu tadi kan kita buat AC kuadrat itu sama dengan panjang si AB kuadrat ditambah panjang si BC kuadrat dikurang 2AB kali BC kali kosinus yang diapit berarti si B. Oke, kalau kita masukkan nilainya, AB-nya itu sama dengan 12 tambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 10 kali kosinus B tadi min cos A. Berarti bisalah kita buat di sini cos A, negatifnya kita kalikan. Berarti ini jadi positif. Oke, berarti 144 ditambah 100, oke, ditambah 240 cos A. Nah, tugas kita adalah mencari cos A. Dari mana kita cari cos A? Ya, dari sisi yang pendek dikasih tahu. Oke, maka kita pakai aturan cos lagi. Maka nanti sisi yang BD ini, yaitu 7, itu sama dengan
yang mengapit sudut di hadapannya, berarti 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat kurang 2 kali si AD 10 kali 12 kali kosinus A. Oke, 49 itu sama dengan tadi 100. Ini 144, berarti 244 dikurang 240 cos A. Kita pindahin 240 cos A nya ke kiri. Berarti di sini 240 cos A jadi positif. Itu sama dengan 244 dikurang 49. Oke, sama dengan 196. Salah, 195. Oke. Itulah nanti 240 cos A. Ya, tinggal kita substitusikan ke sini. Berarti hasil penjumlahannya ini tadi 244 ditambah 240 cos A nya tadi 195. 195 sama dengan 9, di sini 3, di sini 4. Oke, itulah panjang AC kuadratnya. Maka dapatlah nanti panjang AC-nya itu sama dengan akar dari 439. Demikianlah dulu video pembelajaran kali ini. Kita lanjut di video berikutnya, yaitu tentang luas segitiga sembarang. Oke, salam.